Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah yang tak terhingga dalam petunjuk, masa hidayah, masa karomah, serta isyarah-isyarah yang didatangkan baik dalam dugaan maupun tidak terduga. Bersalam kita terhadap junjungan kita yang mana tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada beliau, junjungan kita Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita, agar sampai hendaknya perbuatan zahir batin kita ini kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, tuntunan-tuntunan dari majelis ilmu, wabil khusus majelis zikir ma'rifatullah, selalu menggalang tauhid, agar tauhid ini benar-benar mencapai pokok tertinggi di dalam keabsahan dan kebenaran. Kalaulah tauhid ini tidak menjadi awal bagi seseorang ingin mencapai hakikat dan hakiki, maka semua perbuatan
iman yang dilakukannya adalah sebatas iman, tidak akan pernah naik atau menuju sebuah ilmu. Dalam pertemuan kita ini, saya akan berbagi wawasan tentang sesuatu yang mungkin jarang menjadi perhatian, baik bagi guru-guru pencari ma'rifatullah, baik para ulama syahadah, ulama muksabarah, ulama jamil. Apa yang akan saya ajak berbagi, yaitu mengenal suara Tuhan. Judul ini sangat jarang kita dengar dalam tuntunan-tuntunan pandangan, yaitu tentang apa yang dimaksud suara Tuhan. Mana hakiki dan hakikatnya suara Tuhan itu? Dalam makom wujud apa suara Tuhan ini yang dikatakan suara Tuhan? Kalau kita hanya mampu berhakikat, bisa jadi suara kita ini dikatakan suara Tuhan. Tapi kalau kita ingin mencari kebenaran yang lebih akurat, tentulah dengan mengenal hakiki. Pengenalan hakiki adalah suatu pemahaman tertinggi, yang mana yang mendengarkan pemahaman tertinggi itu wajib bersifat sami'na wa takhna, patuh apa yang didengar, taat apa yang disampaikan. Sulit memang untuk menjadi sebuah bahasan kalau kita sudah bercerita tentang Tuhan. Mengatakan suara Tuhan harus ada dasar-dasar makom yang membenarkan. Meyakini Tuhan bukan dengan segala cara, baik itu dari sisi petunjuk, kodrat, hayat, batin, sir, wujud, dan lain-lain. Semua harus memiliki dasar. Dasar yang dimaksud di sini adalah kebenaran pencarian tersebut. Mungkin sangat tidak masuk akal kalau suara Tuhan itu ada. Dan sangat tidak mungkin diakui terdengar suara Tuhan. Padahal apapun yang kita alami, kita dengar, kita lihat, Allah bilang disinilah aina min wa aina innahu min aina. Itu adalah yang mana aku sudah ada sebelum itu semua ada. Jadi mencari kebenaran Tuhan bukan kepada yang sudah ada, tetapi yang ada sebelum adanya sesuatu.
Dia sudah ada sebelum semua ada. Ini mencari kebenaran Tuhan. Kalau kita mencari suara Tuhan, bukanlah kita dengar dengan telinga. Bukan juga kita dengar dengan iman. Tetapi suara itu akan mutlak berlaku pada diri seseorang. Dan orang itu telah menyatakan yang sebenar-benar dia itu mendapatkan sebuah suara yang membuat dia bersuara untuk menyampaikan. Biasanya ini terjadi kepada orang yang sudah larut di dalam ketentuan Tuhan dan hilang dalam ketentuan umat. Kita bisa berbicara dengan diri sendiri. Bahkan kita belum tentu bisa bicara dengan orang lain yang bukan diri kita. Inilah yang dikatakan suara. Suara yang dimaksud di sini, seseorang menerima keterangan terhadap apa yang dia pikirkan. Seseorang menerima arahan, tuntunan kepada apa yang dia jalankan. Tanpa dia mengetahui siapa yang menuntunnya. Siapa yang mengajak dia. Dari mana dia dengar kata-kata. Kenapa dia bisa mengatakan kalau aku dilarang oleh Allah? Kalau aku disuruh oleh Allah? Ini adalah sebuah bahasan. Jadi apa yang disebut dengan suara Tuhan? Pergelaran mana yang disebut suara Tuhan? Ini yang wajib kita ketahui dan wajib kita lalui. Tidak ada yang kita tidak lalui. Tafridnya, kita akan merasakan semuanya. Tazrid, kita akan mengalami semua peristiwa itu. Sehingga tidak lagi ada dusta terhadap apa yang disampaikan tentang dia. Apa yang disampaikan tentang aku. Apa yang disampaikan kepada dia yang bersifat aku. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan apakah ini sebuah kata, apakah ini sebuah penampakan, apakah sebuah pembicaraan? Pasti tajali-tajalinya itu ada. Inilah jadi apa yang dimaksud dengan suara Tuhan. Yang dimaksud dengan suara Tuhan, inilah yang dikatakan ilham. Ilham seseorang diarahkan kalamnya lebur menjadi suatu keadaan sesuai apa yang dia inginkan. Maka gejolak hati yang paling halus, gejolak naluri batin yang paling kuat, yaitu batin yang bisa menerjemahkan makna melalui apa yang dia rasakan. Mengalami wahyu pada diri. Mengalami wahyu pada diri tentu dengan menjalankan hubungan
sir pada jiwa dan terjadi percakapan pada raga, sehingga inilah munculnya naluri batin. Siapa yang dikatakan naluri batin adalah singgasana Tuhan, nurnya Muhammad dalam penampakan sifat. Sehingga rasa dengan sifat ini akan selalu berkomunikasi dan selalu waspada, karena dia harus menjaga martabat Allah Tuhan yang Maha Esa, jangan sampai terhina di kalangan umat. Jadi apa yang dikatakan suara Tuhan? Berdirinya rahasia besar yang disebut dengan kalam, yang disebut dengan ilham. Jadi kalau kita dengar orang itu dapat ilham, artinya apa yang dia ucapkan akan mustajab. Apa yang dia ucapkan akan berlaku. Apa yang dia ucapkan pasti terjadi. Ini namanya orang yang mendapat ilham. Dia tidak menyiapkan dirinya untuk berkata-kata, tapi kata-kata itulah yang muncul menjadi sebuah kata-kata bagi alam diri. Itu yang dikatakan ilham. Nah, seperti yang kita sampaikan pada tayangan yang lalu. Kalau kodrat yang betul-betul sampai ke hadirat Allah adalah kodrat yang hakiki dari kodrat hakikat. Ini yang dimaksud dengan petunjuk atau isyarah. Kemarin insya Allah kita sudah membahas bagaimana kita mendapatkan tajalli la'aduni. Tapi sekarang bagaimana kita berwawasan tentang sebuah tajalli Allah, yaitu sebuah kodrat. Kalau dalam perjalanan kodrat ini penuh dengan keumatan, disinilah ketidakpuasan, ketidaksenangan akan muncul waktu itu juga, yang akan merusak pemahaman hakikat atau hakiki yang kita alami. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita memahami suara Tuhan itu adalah ilham, berarti dia berbicara pada naluri hati yang paling dalam, sehingga jiwa merubah kata-kata dan meluncurkan kata-kata itu agar terzahir maju, sehingga dia tidak takut lagi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita mulai menyadari ilham itu adalah kata-kata Tuhan, naluri terdalam dalam kerahasiaan, maka kemudahan adalah suatu janji yang pasti terjadi. Baik kemudahan pada rohani maupun kemudahan pada iman. Itulah ilham, disebut dengan suara Tuhan yang bekerja dalam naluri dan jiwa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi pedoman. Paling tidak kita sudah terlepas dari bisikan setan, kita sudah terlepas dari bisikan makhluk, karena rasa dari ilham itu sudah mutlak dan kita menutup buku atas
pandangan-pandangan lain yang membuat wahyu atau ilham akan terhenti bergerak pada diri. Insyaallah mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Baik para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.